Apakah benar makan mie instan menyebabkan penyakit kronis seperti dermatitis autoimun dan lain-lain? Saya Dr. Gregory Budiman, saya akan memberikan pandangan saya mengenai hal ini. Saya setuju, memang ada asosiasi atau hubungan pola makan dengan beberapa penyakit kronis. Tapi kita harus tahu hubungannya apa, bagaimana mekanismenya. Apa memang benar hal tersebut sebagai penyebab utama atau hanya sebagai faktor risiko atau faktor penyerta atau yang lainnya? Jadi saya ingat ada teman saya, seorang dokter bedah digestif, yang semua pasiennya itu kalau ditanya, "Bapak, Ibu suka makan mie instan ya?" Semua pasiennya bilang, "Iya, saya hampir tiap hari makan mie instan," katanya. Nah, apakah kita bisa ambil data ini lalu menyimpulkan bahwa penyebab kanker usus adalah karena makan mie instan? Belum bisa. Orang yang sakit hati, patah hati, juga kalau ditanya pasti bilang saya sering makan mie instan. Bisa nggak disebut mie instan menyebabkan patah hati? Ya nggak bisa. Kalau benar ada asosiasi antara makan mie instan dengan kanker usus, mungkin asosiasinya belum tentu sebagai faktor penyebab, tapi bisa sebagai faktor risiko atau faktor penyerta. Karena penyebab utamanya bisa jadi karena kurang makan serat. Kebanyakan orang yang makan mie instan itu tanpa disertai sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, ini yang bisa menjadi faktor risiko penyebab kanker usus. Saya beri contoh satu lagi deh. Ada asosiasi atau hubungan antara makan mie instan dan penghasilan rendah sebuah keluarga. Percaya nggak? Ini mungkin data penelitiannya ada dan ada jurnalnya. Tapi sekali lagi, apakah kita boleh menyimpulkan bahwa makan mie instan menyebabkan penghasilan seseorang menjadi rendah atau miskin? Itulah analoginya. Jadi ketika kita membaca jurnal, kita harus paham apa itu penyebab atau hanya merupakan faktor risiko saja. Mie instan diasosiasikan seperti oli kotor, itu kata si influencer, yang dimasukkan ke dalam bensin sehingga mobilnya si influencer itu mogok. Itu asosiasi yang ngawur banget. Mie instan itu bukan oli kotor bagi tubuh kita, ya. Kalau feses yang kita makan, ya, atau makanan yang kita makan itu kita campur tai kucing, baru itu boleh disamakan dengan oli kotor yang dimasukkan ke dalam bensin. Jadi cara-cara berpikir seperti inilah yang membuat kita mengalami eating disorder, ya, ketakutan berlebihan, dan ini membahayakan. Mie instan itu boleh dimakan, ya, karena sudah disetujui juga oleh BPOM, tidak ada racunnya, nggak ada racunnya, begitu ya. Hanya saja sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik. Demikian informasi dari saya, semoga mencerahkan bagi kita semua.